Pada kesempatan ini, mari kita mengkaji tentang salah satu elemen paling penting dalam tubuh kita, yaitu membran plasma. Jika kita membayangkan sel sebagai sebuah rumah, maka membran plasma adalah dinding dan pintu gerbangnya. Dia itu melindungi isi rumah, yang di sini adalah sel sendiri, dari dunia luar. Tetapi juga memastikan bahwa segala sesuatu yang dibutuhkan itu masuk, dan segala sesuatu yang tidak lagi dibutuhkan itu keluar. Tanpa membran plasma, kehidupan sel itu tidak akan mungkin terjadi. Setelah ini, kita akan bahas lebih lanjut tentang struktur, fungsi, dan pentingnya membran plasma, serta fenomena potensial membran dalam menjaga keseimbangan tubuh. Yang pertama, apa itu membran plasma? Jika sel adalah sebuah rumah, apa yang menjadi dinding dan pintu gerbangnya? Tentu jawabannya adalah membran plasma. Kemudian, apa yang dilakukan membran plasma untuk melindungi sel? Jelas jawabannya adalah membran plasma itu melindungi isi sel dari dunia luar, tetapi juga memastikan bahwa zat-zat penting masuk dan zat-zat tidak dibutuhkan keluar. Lalu, apa artinya penghalang selektif? Jadi, membran plasma hanya memilih apa saja yang boleh masuk atau keluar, seperti penjaga pintu yang cerdas. Terakhir, mengapa membran plasma tidak hanya sekedar dinding pasif? Jawabannya, karena ia memiliki protein yang membantu mengatur segala sesuatu, seperti membuka pintu atau merespon sinyal. Jadi, membran plasma adalah lapisan tipis dan lentur yang menyelimuti setiap sel di tubuh kita, terbuat dari campuran lemak atau lipid dan protein. Membran ini bertindak sebagai penghalang selektif antara bagian dalam sel atau lingkungan intrasel dan lingkungan cair di luar sel atau cairan ekstrasel. Apa sih artinya penghalang selektif? Ini berarti membran plasma itu tidak hanya sekedar dinding pasif, tetapi ia memiliki kemampuan untuk memilih apa saja yang boleh masuk atau keluar. Misalnya, molekul nutrien seperti glukosa bisa masuk, sementara produk sampah seperti karbon dioksida dikeluarkan. Selain itu, membran plasma itu juga mengandung protein spesifik yang memiliki peran unik. Beberapa protein itu membantu memindahkan bahan-bahan tertentu melewati membran. Lalu, protein lainnya bertindak sebagai reseptor, yaitu tempat interaksi dengan zat kimia perantara seperti hormon atau neurotransmitter. Reseptor inilah yang memungkinkan sel merespon sinyal dari lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, membran plasma itu tidak hanya melindungi sel, tetapi juga memastikan bahwa sel itu dapat berkomunikasi dengan dunia luar dan berperan aktif dalam menjaga homeostasis tubuh. Yang kedua, potensial membran, yaitu listrik di dalam tubuh. Sebelum menuju esensinya, hendaknya kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaan ini. Teman-teman, apakah kita tahu bahwa tubuh kita itu memiliki listrik di dalamnya? Di mana letaknya? Nah, dia itu ada di membran plasma. Ada perbedaan muatan listrik antara bagian dalam dan luar sel. Kemudian, bagaimana cara membran plasma itu menggunakan listrik untuk membantu tubuh kita? Jawabannya tentu adalah perubahan listrik di membran itu membantu sel saraf mengirim pesan dan sel otot bergerak. Selanjutnya, saat kita menyentuh benda panas, apa yang terjadi di dalam tubuh kita? Iya, jawabannya ialah sel saraf di kulit itu mengirim sinyal ke otak melalui perubahan potensial membran. Mengapa jantung kita bisa berdetak? Apa peran membran plasma di sini? Karena membran plasma itu membantu sel otot jantung berkontraksi dengan menggunakan listrik. Selain menjadi penghalang selektif, membran plasma itu juga memiliki sifat listrik yang sangat penting. Di permukaan membran ada sedikit perbedaan muatan listrik. Bagian dalam membran itu cenderung bermuatan negatif, bagian luar membran itu cenderung bermuatan positif. Perbedaan muatan ini disebut potensial membran dan ia sangat penting bagi beberapa jenis sel, terutama sel saraf dan sel otot. Bagaimana cara kerjanya? Saat sel itu menerima rangsangan tertentu, misalnya sinyal dari otak atau sentuhan fisik, potensial membrannya itu berubah. Perubahan ini memicu serangkaian reaksi yang memungkinkan sel saraf mengirimkan pesan atau sel otot berkontraksi. Contohnya, saat kita menyentuh benda panas, sel saraf di kulit kita itu langsung merespons dengan mengirimkan sinyal ke otak melalui perubahan potensial membran. Otak kemudian memerintahkan otot tangan kita untuk menarik diri. Saat jantung kita berdetak, sel otot jantung itu menggunakan potensial membran untuk memicu kontraksi yang memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, hasilnya, tanpa potensial membran, fungsi-fungsi vital seperti ini tidak akan mungkin tidak mungkin terjadi. Kemudian yang ketiga, fungsi penting membran plasma. Pertama, apa saja sih fungsi utama membran plasma bagi sel? Jawabannya, melindungi sel, mengontrol pertukaran zat, mendukung aktivitas listrik, dan membantu komunikasi antar sel. Kemudian, kenapa komposisi di dalam sel itu harus tetap stabil? Ya karena agar sel bisa bekerja dengan baik dan menjaga keseimbangan tubuh. Selanjutnya, apa yang dilakukan membran plasma saat ada zat berbahaya di luar sel? Nah, membran plasma itu mencegah zat berbahaya masuk ke dalam sel. Dan terakhir, kenapa sel-sel di tubuh kita bisa bekerja sama untuk membentuk jaringan dan organ? Tentu karena membran plasma itu memungkinkan sel-sel saling berinteraksi dan berkomunikasi. Apa saja sih fungsi utama membran plasma dalam menjaga kehidupan sel? Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama, menjaga komposisi sel yang unik. Jadi, setiap sel itu memiliki komposisi internal yang unik yang berbeda dari cairan ekstrasel di sekitarnya. Meskipun komposisi cairan ekstrasel itu bisa berubah drastis, membran plasma itu memastikan bahwa kondisi di dalam sel tetap stabil. Misalnya, konsentrasi ion natrium, kalium, kalsium, dan klorida di dalam sel itu harus tetap berada pada level tertentu agar sel itu dapat bekerja dengan baik. Membran plasma itu melakukan ini dengan mengatur
mengatur aliran ion masuk dan keluar dari sel. Yang kedua, mengontrol pertukaran zat. Jadi, membran plasma itu juga bertindak seperti penjaga pintu yang cerdas. Ia memastikan bahwa pertama, nutrien itu penting seperti glukosa dan asam amino itu masuk ke dalam sel. Yang kedua, produk limbah seperti karbon dioksida itu dikeluarkan dari sel. Yang ketiga, zat-zat berbahaya atau yang tidak dibutuhkan itu tidak masuk ke dalam sel. Kemudian yang ketiga, mendukung aktivitas listrik. Jadi, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, membran plasma itu mempertahankan perbedaan konsentrasi ion di dalam dan di luar sel. Hal ini penting karena perbedaan konsentrasi ion ini adalah dasar dari aktivitas listrik sel, seperti yang terjadi di sel saraf dan sel otot. Kemudian yang keempat adalah membantu pembentukan jaringan dan organ. Jadi, sel-sel di tubuh kita itu tidak hidup sendiri. Mereka itu bergabung bersama untuk membentuk jaringan dan organ. Membran plasma itu memainkan peran penting dalam proses ini dengan memungkinkan sel-sel saling berinteraksi dan berkomunikasi. Yang kelima, merespons sinyal dari lingkungan. Terakhir, jadi membran plasma itu memungkinkan sel untuk mendengar dan merespons percakapan kimia di sekitarnya. Misalnya, hormon yang dilepaskan oleh kelenjar endokrin itu dapat mengikat reseptor di membran plasma, memicu respons tertentu di dalam sel. Ini adalah bagaimana tubuh kita mengoordinasikan fungsi berbagai sistem seperti sistem saraf, sistem endokrin, dan sistem kekebalan tubuh. Kemudian yang keempat adalah variasi dalam membran plasma. Pertama, apakah semua sel itu memiliki membran plasma yang sama? Tentu tidak. Membran plasma itu bisa sedikit berbeda tergantung pada jenis selnya. Kedua, apa yang membuat sel saraf itu lebih cepat merespons sinyal? Tentu sel saraf itu memiliki banyak protein reseptor di membran plasmanya. Yang ketiga, mengapa sel darah putih itu memiliki membran yang fleksibel? Karena agar mereka bisa bergerak di seluruh tubuh untuk melawan infeksi. Terakhir, apa yang memungkinkan sel otot itu berkontraksi dengan efisien? Jawabannya adalah protein khusus di membran plasma sel otot. Jadi, meskipun semua sel itu memiliki membran plasma, komposisi dan fungsi membran ini bisa sedikit berbeda tergantung pada jenis sel. Misalnya, pertama, sel saraf itu memiliki banyak protein reseptor yang memungkinkan mereka merespons neurotransmitter dengan cepat. Yang kedua, sel otot itu memiliki protein khusus yang membantu mereka berkontraksi dengan efisien. Yang ketiga, sel darah putih itu memiliki membran yang fleksibel sehingga mereka bisa bergerak di seluruh tubuh untuk melawan infeksi. Perbedaan-perbedaan kecil ini memungkinkan sel-sel untuk beradaptasi dengan lingkungan yang sama tetapi menjalankan fungsi yang berbeda. Yang kelima, nah kesimpulannya setelah pembahasan yang panjang, membran plasma adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Mengapa membran plasma disebut pahlawan tanpa tanda jasa? Karena ia melakukan banyak hal penting untuk menjaga kehidupan sel meskipun tidak terlihat. Apa yang akan terjadi jika sel itu tidak memiliki membran plasma? Yang akan terjadi adalah sel itu tidak bisa melindungi dirinya, mengatur pertukaran zat atau berkomunikasi dengan sel lain. Bagaimana cara membran plasma membantu tubuh kita tetap sehat? Dengan cara membran plasma itu menjaga keseimbangan internal tubuh yang penting untuk kehidupan. Apa yang bisa kita pelajari dari membran plasma tentang pentingnya menjaga kesehatan tubuh? Intinya, yang kita bisa pelajari adalah bahwa setiap bagian tubuh, bahkan yang tidak terlihat, sangat penting untuk kehidupan. Jadi, teman-teman, meskipun membran plasma itu tidak terlihat oleh mata telanjang, ia adalah salah satu elemen paling penting dalam tubuh kita. Ia melindungi sel, mengatur pertukaran zat, mendukung aktivitas listrik, dan memungkinkan komunikasi antar sel. Semua fungsi ini adalah kunci untuk menjaga homeostasis, yaitu keseimbangan internal tubuh yang esensial bagi kehidupan. Mari kita syukuri keajaiban tubuh kita yang begitu kompleks namun harmonis. Dengan memahami pentingnya membran plasma, kita juga bisa lebih sadar tentang pentingnya menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan.